Pagi itu kami melangkah masuk ke dalam hutan dengan tujuan sederhana, yaitu mencari ikan. Tapi kami tidak tahu petualangan ini akan mengubah segalanya. 72 jam, 3 hari tanpa sinyal, tanpa bantuan, hanya kami dan alam liar. Hutan ini punya cerita-cerita tidak semua orang bisa mengerti. Setiap langkah, setiap suara, memberi peringatan bahwa tidak hanya kami di dalam hutan ini. Inilah perjalanan kami, 72 jam mencari ikan di tengah hutan liar. Pagi itu, petualangan kami dimulai. Dengan tas penuh perlengkapan, kami melangkah masuk ke hutan yang belum pernah kami jamah sebelumnya. Kabut masih menggantung di antara pohon-pohon tinggi, dan suara alam mengiringi setiap langkah. Di tengah hutan, suasana mulai beda. Jalan setapak makin samar, suara burung hilang entah kemana. Cuma angin pelan yang bisik-bisik. Kayak nyeritain sesuatu, tapi gak jelas. Daun-daun bergetar padahal gak ada yang lewat. Serius. Vibesnya kayak ada yang ngintip dari balik pohon. Kita harus jalan, tapi rasa merinding mulai nyusup pelan-pelan. Tak lama berjalan, kami berhenti sejenak, duduk di bawah pohon-pohon besar. Kami menikmati ketenangan yang jarang ditemukan di luar sana. Alam seperti memeluk kami, hangat, tenang, tapi misterius. Botol dibuka, air dingin mengalir di tenggorokan. Roti jadi pengganjal lapar. Beberapa jam kemudian kami tersesat. Jalur makin samar dan kabut makin tebal. Tapi dengan insting yang sudah terlatih, kami berhasil menemukan jalur kecil menuju dataran. Namun, perjalanan tak selalu mulus. Sebuah pohon besar tumbang menutup jalan utama. Tak ada pilihan selain memanjat dan melewati batang-batang raksasa itu. Inilah bagian dari petualangan. Tantangan yang harus kami hadapi dengan sabar. Di tengah hutan yang sunyi, kami menemukan bekas penginapan sementara. Tersisa tiang-tiang kayu yang hampir tumbang, diselimuti lumut dan daun-daun yang gugur. Entah siapa yang pernah bermalam di sini. Tempat ini bisu, tapi menyimpan jejak cerita yang tak pernah diceritakan. Tak lama setelah melewati penginapan itu, kami tiba di aliran sungai yang telah mengering. Batu-batu besar berserakan, retakan tanah terlihat jelas. Seolah sungai ini pernah hidup, tapi sekarang hanya diam, kering, mati. Di tengah perjalanan, aku menemukan jejak hewan liar dasar hutan ini. Bisa jadi rusa, bisa jadi sesuatu yang lebih besar.
Setelah berjam-jam menembus hutan, akhirnya kami tiba di sebuah bukaan kecil. Dataran sunyi dikelilingi pepohonan tinggi. Tempat ini terasa berbeda, tenang, tapi ada aura yang tak bisa dijelaskan. Tanpa banyak bicara, kami mulai mendirikan flysheet shelter. Setelah berdiri, malam pun tiba. Kami belum bisa beristirahat. Perut mulai keroncongan. Maka kami menyusuri sungai terdekat untuk mencari ikan. Dengan jaring sederhana dan harapan yang besar. Akhirnya kami berhasil menangkap beberapa ekor ikan segar untuk disantap malam ini. Kami menyalakan api unggun, memasak nasi, dan memasak ikan hasil tangkapan. Di tengah gelapnya hutan, aroma masakan itu terasa seperti berkah. Dengan hangatnya api dan dinginnya malam, kami menutupi hari pertama dengan perut kenyang dan hati puas. Ini baru permulaan, dan kami penasaran apa yang akan terjadi besok.